bener-bener bisa mengubah Lala. Kan kalau di provinsi dapat mengubah Lala juga, cuman di nasional itu bener-bener ngerubah kita. Kayak yang bener-bener harus bisa semua gitu loh. Teman dekat itu penting banget untuk cerita, karena gak bagus juga buat diri sendiri. Mau gila kan enggak gitu. Oh ya nggak mau sih. Kayak ikut bujang gadis kayak katanya nggak boleh berjilbab. Lala berjilbab ya. Okay. Bisa kok, nggak ada yang nggak bisa, kata papa tuh semuanya pasti bisa, harus dicoba dulu. Juga sebelumnya kan menjelaskan punya Lala, dibilang tuh kalau ke kiri bajunya Lala. Iya maksudnya bajunya Lala pakai. gunakan besar tinggi gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The podcast It's a New You kali ini sama Diar. Dan yang pastinya di sebelah saya sudah ada gadis cantik banget namanya Febrica Larashati. Hai. Selamat datang. Apa Makasih. kabar? Alhamdulillah kabar baik. Bener gak sih Larashati atau Larasati? Larashati. Larashati. Arti namanya apa sih, Lala? Maaf bang, gak tahu. Nanti kita tanya sama mama papa ya. Oke. Nah, Lala di sini cantik banget, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatan sehari-hari sekarang Lala apa sih? Sekarang lagi sibuk kuliah karena baru jadi mahasiswa. Oke, baru jadi mahasiswa ya. Iya. Di mana sih kuliah di mana? Di Unja, Fakultas Hukum Unja. Oke, berarti sekarang semester Semester 1 baru Iya. anak baru nih, anak baru. Iya, Oke. baru FH. Oh, baru FH ya? Iya, Fakultas Fakultas Hukum. Siap. Emang dari dulu pengennya di ngambil hukum atau gimana? Enggak, kan kalau awalnya Lala maunya psikologi. Oke. Tapi kan Lala sempat gap year nih bang. Gap year 1 tahun. Iya, karena awalnya gak didukung sama orang tua. Oke. Ya awalnya Lala disuruh ikut tes poluan kan. Oke. Tapi fisik Lala tidak memenuhi gitu Oke. untuk ikut tesnya, jadi masih bentrok gitu sama kemauan mama papa. Terus mencoba untuk meyakinkan lagi untuk Lala bisa kok mencoba gitu. Oh, siap. Jadi kemarin dikasih kesempatan nyoba tapi ternyata gak dapet juga. Memang Emang ya? restu orang tua itu nomor 1. Emang ya orang tua itu tahu banget anaknya seperti apa. Dan perlu diketahui bahwa Lala ini merupakan gadis Provinsi Jambi tahun 2018. Yeay. Kemarin itu Lala dari utusan mana sih? Kabupaten Bungo. Bungo. Iya. Oke, Kabupaten Bungo. Tahun berapa itu di Bungonya? Lala jadi gadis Bungo tahun 2016. Oh, 2016. Iya. Tapi baru ikut lagi 2018 atau Iya. gimana? Tahun 2017 sudah sempat ikut, cuman belum rezekinya. Oh, jadi ikut ke coba provinsi. lagi, ya. Oh, seriusan? Iya. Oke, jadi gap year juga ya. 1 tahun 2017 berarti ya. Nggak masuk jadi semifinalis. Iya. Terus tahun 2018-nya coba lagi. Kenapa coba lagi? Sejujurnya Lalanya nggak mau, cuman Oke. mama yang ngasih tahu kayak masa baru sekali udah menyerah Nyerah, gitu. oke. Cobalah yang lain aja bisa, kenapa Lala enggak gitu. Oke. Makanya ya udah ikut. Dan ikut yang kedua Alhamdulillah jadi jadi gadis Jambi. Iya. Nyala gak sih waktu itu jadi gadis Jambi? Enggak bang, Enggak banget. enggak, karena Lala insecure parah sama finalis yang lain. Oke, karena apa? Karena ya kayak dari public speaking mereka itu kayak mereka tuh jauh di atas Lala gitu. Oke. Sama terus kalau dari segi fisik juga kayak Lala ngerasa cantik-cantik banget gitu. Makanya, Oke, ini yang paling cantik ya, yang jadi jawaranya jadi insecure sama yang lain. Oke, terus? Terus ya gitu, gak nyangka aja kan Aha. pas 2 besar, Dua besar, itu oke. bener-bener udah mewek, padahal nggak tahu nih juara 1 apa enggak, tapi udah mewek duluan. Oke. Saya alhamdulillah juara 1. Juara 1, Iya. yeay, congratulations. Terima kasih. Jadi selama ini berarti dari tahun 2016 itu sekolahnya di Bungo. Iya. Itu kelas berapa ya 2016? Kelas 1 baru masuk SMA. Oh, baru masuk SMA. Iya, Berarti terus 16 tahun ya? Iya, 16 diikutin, tahun. Bujang Gadis Bungo. Oke.
jadi jawara satunya, jadi gadis bungonya, terus langsung ikut untuk yang pemilihan di provinsi. Iya. Oke. Nah, selama 2017 itu berarti balik lagi ke Bungo. Iya. Sekolah seperti biasa. Iya, sekolahnya Sekolahnya di mana sih kemarin SMA-nya, Lala? Di SMA 1 Bungo. SMA 1 Bungo. Oke. Ngambil jurusan apa? IPS. IPS. Iya. Oh, Anak sosial. anaknya sosial banget ya. Oke. Dan ikut lagi itu dipaksa atau di kemauan sendiri tapi diyakinkan kembali sama mama atau gimana? Sebenarnya itu jatuhnya paksaan ya Bang, Oke. tapi mama tuh mencoba untuk meyakinkan pelan-pelan, tapi Lala ngerasa itu paksa, kayak bener-bener Lala nangis Lala bener-bener gak kayak, mau, Ma, jangan iya, dipaksa kayak, gitu ya. udah lah, apalagi Lala juga berjilbab kan, kayak ya Oh. udahlah yang lain pasti yang bakal juara tuh yang gak pakai jilbab Oke. gitu, makanya udah down duluan terus mah enggak ada apa-apa kalau kayak gitu pakai jilbab bisa gitu. Pakai jilbab bisa, oke. Terus? Terus yaudahlah ikut coba. Oke, ikut coba lagi dan di 2018 itu Lala finally jadi jawaranya. Prepare-nya apa aja sih Lala waktu ikut yang kedua ini? Maksudnya belajar dari kesalahan di 2016. Oh, aku nggak bisa lagi nih kayak gini. Nah, di 2018 aku harus kayak gini. Lebih percaya diri sih, kayak di tahun 2017 itu benar-benar kayak kelihatan gak ada persiapan banget. Oke. Kayak ya udah ikut, disuruh ikut gitu. Cuman di tahun 2018 Masih 16 tahun waktu itu ya? enggak. Iya 16 Ya, 16 ya. tahun, oke. Terus pas tahun 2018-nya karena mama yang nyuruh, jadi ya udah coba percaya diri, terus Oke. belajar lagi tentang provinsi Jambi gitu-gitu. Yang dipelajari apa sih sebenarnya? Kalau ikut Lala Gadis Jambi? kemarin itu ngapal yang pariwisata provinsi Jambi gitu-gitu. Oke. Terus tadinya ngerasa kalau misal public speakingnya agak kurang dan insecure sama bla bla dan segala macam. Belajarnya gimana? Kalau pede pun sebenarnya sampai sekarang masih kurang pede, bahkan sekarang masih deg-degan untuk ikut ini, cuman kita tuh harus melawan ketakutan itu gak sih Bang? Oke. Makanya ya udah coba sampai bener-bener gak grogi lagi, sampai bener-bener bisa gitu. Oke. Yang paling intinya banget sih maksudnya oh aku grogi nih kalau misalkan menurut Lala. Prepare-nya itu yang harusnya yang kayak gimana sih untuk orang-orang yang kita tahu kan kalau misalkan banyak banget orang-orang yang kayak Lala tadinya insecure sama diri sendiri, kayak nggak yakin, terus disupport sama orang lain dan finally oh ya udahlah cobalah kayak gitu. Itu yang harus emang bener-bener dipersiapin itu apa sih sebenarnya? Dukungan dari orang tua, dukungan dari sekitar itu penting kan ya Bang. Oke. Sama lalu selalu diingetin kalau mau nampil di depan umum atau apa itu ingat sama Allah, doa-doa terus Oke. gitu. biar Doa-doa terus. deg-degannya tuh gak begitu Oke. gitu. Terus mental sih yang pasti. Mental. Mental. Yang pastinya belajar lah ya Iya, pasti ya. Itu yang paling belajar. pasti banget. Emang cara ngebentuk mental gimana sih lah kalau misalnya versinya Lala? Soalnya ya udah gimana, misalnya udah dimarahin nih, ya udah dimarahin terus gitu-gitu sampai bener-bener kuat sendiri. Kayak Lala juga sering dimarahin oleh Bang Ardi karena sering lupa bawa sesuatu kalau nugas Oke. gitu. Jadi aku tuh penasaran banget ya, maksudnya behind the scene-nya para jawara Gadis Jambi, Bujang Jambi sampai dengan mereka finally menjadi jawara. Ya aku emang ngurusin Bujang Gadis Jambi, cuma yang aku urusin itu adalah ketika udah jadi menang ya udah aku yang ngurusin. Tapi dibalik dari itu kan aku nggak tahu nih ini anak siapa, bagaimana. Nah makanya di kesempatan yang sangat luar biasa ini di the podcast It's a New You, kita mau tanya-tanya langsung sama jawaranya Gadis Jambi di tahun 2018. Oke. Kita tahu kalau misalnya Lala ini aslinya itu tuh pemalu banget. Ya, pemalu banget, pendiam banget. Terus kok bisa jadi Gadis Jambi itu gimana ceritanya ya? Mau nggak mau harus tampil sih Bang. Mau Jadi nggak ya mau udah harus iya. tampil. Karena kan kalau di depan umum pun nggak kelihatan kan gimana aslinya. Oke. Kayak entah dia extrovert, entah dia introvert. Yang penting dia tampil gitu. Oke. Pokoknya yakin aja gitu ya. ya. Yakin aja gitu. Mau bener atau gak yakin aja, yang penting pede dulu. Oke, kalau misalkan tadi untuk prepare-nya belajar tentang pariwisata Jambi, untuk melatih mental lagi gitu. Terus latihan-latihan lagi.
ada persiapan lain gak sih? Maksudnya ada trik khusus nggak untuk meyakinkan diri sendiri, melawan diri sendiri bahwa oh aku tuh ternyata bisa gitu. Gak ada sih bang, sejujurnya gak ada, bener-bener gak ada. Let it flow aja, ngejalanin aja gitu ya. Jalani aja. Oke. Bener-bener kayak ya kalau udah rezeki ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Sepasrah itu. Bener-bener karena kan emang awalnya bukan kemauan Lala, jadi ya udah jalani aja. Yang penting udah berusaha ngasih gini loh. Kalau emang nggak bisa tuh kayak ini loh Ma, Lala nggak bisa gitu. Tapi kalau bisa ya udah alhamdulillah. Mama pun juga waktu jadi juara kan mewek juga, mama papa ikutan nangis ya kayak nggak nyangka gitu. Iya bener-bener nggak nyangka. Oke, nah berarti peran orang tua sama Lala itu sangat luar biasa banget. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang insecure, maksudnya orang-orang yang kayak Lala yang kayak nggak percaya dirian orangnya, terus kayak yang kurang yakin gitu. Nah mungkin balik-balik lagi harus discuss dulu sama orang tua ya, atau orang-orang terdekat juga. Untuk ya bisa ngeyakinin diri sendiri. Dikasih masukan harus gimana di depan orang. Maksudnya kayak bener-bener kosong gitu kan, gak ada apa-apa. Dikasih tahu sama mama papa gimana harus bersikap gitu. Oke. Dan Lala membuktikan itu bahwa oh iya ternyata mama papa bener ya gitu. Restu orang tua itu memang bener-bener penting. Ya iyalah, orang tua sama anaknya pasti tahu banget lah luar dalamnya seperti apa. Oke, nah Lala kan udah menang nih di tahun 2018 jadi Gadis Jambi. What next-nya setelah menang, Lala ngapain? Dari Bungo Lala pindah sekolah ke Jambi. Oh pindah sekolah, emang itu wajib atau gimana sih? Enggak itu enggak wajib. Ditanya emang waktu lomba itu udah ditanya dari awal sama senior-senior sama juri juga. Waktu audisi ya, seleksi ya? Iya, kamu kalau jadi juara berminat untuk pindah atau enggak ya? Kalau enggak ya enggak ada paksaan. Iya, jadi kemarin itu kayak dikasih masukan aja, misalnya kamu udah 4 besar nih, gak sayang sama Selempang, gak ikut berpartisipasi sama kegiatan Bujang Gadis di provinsi gitu. Makanya itu kan membuat kita berpikir kayak oh iya sayang dong kalau udah dapet Selempang terus kita gak ngapa-ngapain buat provinsi. Bener, oke. Nah jadi berarti dari Bungo terus Lala pindah ke Jambi. Tetap masih sekolah kan ya? Masih. Sekolahnya di mana kemarin? Di SMA 1 Kota Jambi. Oke, dari SMA 1 Bungo ke SMA 1 Kota Jambi. Terus gimana sih cara menyesuaikan dirinya di sekolah baru? Itu kan jatuhnya udah kelas 3 ya? Iya. Itu gimana? Lala kemarin alhamdulillahnya itu anak kelas yang welcome banget sama Lala. Jadi kayak mereka yang ngajakin kenalan duluan, ngajak main duluan. Karena kan Lala emang anaknya tertutup banget, maksudnya takut banget buat kenalan sama orang itu takut banget gitu. Makanya beruntung banget dapet anak kelas itu. Jadi mereka yang membantu Lala kayak untuk membiasakan diri di sekolah itu. Kelas berapa sih? Kelas 12 IPS 2. 12 IPS 2. Hai teman-temannya Lala. Semoga nonton ya, dan juga jangan lupa subscribe, oke? Untuk di channel ini The Podcast dari The Project. Oke. Setelah pindah dari Bungo ke Jambi, berarti mengikuti jadwal-jadwal yang sudah diberikan oleh ini ya, Bujang Gadis ya. Oke, dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berarti ya. Nah, selama menjabat itu ngapain aja sih sebenarnya kegiatan Bujang Gadis yang Lala ikutin? Kalau kegiatannya itu banyak banget karena di provinsi ini bener-bener kayak Bujang Gadis itu diaktifkan banget, ditunjukkan banget ke orang-orang, ini loh Bujang Gadis Jambi gitu. Kalau kemarin itu sempat ikut yang obor Asian Games. Ya, Asian Games itu. Pawai ini Torch Relay. Ya. Terus ikut ke festival Sriwijaya juga kayak di Kota Palembang ya. Iya, di Kota Palembang. Terus ikut ulang tahun Dekranasda di Jakarta. Dekranas di Jakarta. Jadi semua provinsi itu ada dibuka standnya di situ kan. Jadi perwakilan Jambi juga ya. Terus ikut ini Mata Fair ke Malaysia. Di Malaysia. Ya, terus juga itu Lala sama Bang Noval ikut lomba tingkat nasional. Sama Bujangnya ya? Iya, sama Bujangnya ikut lomba nasional di Kalteng kemarin. Di Kalteng. Oh, siap. Terus apa lagi? Yang Lala ingat ini kayaknya banyak banget ya, sampai mikir aduh aku ikut apa lagi ya. Kalau di Jambi sendiri sih setiap kegiatan itu biasanya
dilibatkan. Iya, dilibatkan bujang gadisnya. Oke, apalagi ada kegiatan yang berkaitan dengan Dinas, pemerintahan gitu sama protokol gubernur juga. Iya, ngikut gitu ya. gubernur, dampingi gubernur, tiap nyambut-nyambut gitu selalu ikut. Oke. Yang paling berkesan selama menjabat sebagai gadis Jambi di semua kegiatan itu? Ikut lomba ke nasional sih, Bang. Ke nasionalnya ya, karena itu adalah goalsnya ya. Iya. Di Kalteng. Boleh ceritain nggak sama teman-teman juga yang lagi nonton kita sekarang? Cerita apa? Yang di Kalteng. Yang di Kalteng. Jadi waktu di Kalteng itu Lala ikut lomba nasional PDWI. Oke. Kami di PDWI apa sih? Pemilihan Duta Wisata Indonesia. Jadi Lala itu pada saat itu bener-bener berdua sama Bujang aja. Jadi bener-bener harus dewasa. I'm so sorry. Harus ngerjain semuanya sendiri, tapi tetap dibantu sama Bang Ardi dari Jambi. Online. Iya, jadi kayak. Tapi ada Bang Wayon juga ya. Iya, ada Bang Wayon juga bantu untuk pakai pakaiannya. Terus kalau make upnya kemarin juga dari sana ada MUA-nya kan. Kalau untuk kesehariannya ya make up seadanya aja gitu. Ketemu sama orang teman-teman banyak sih pastinya di sana ya. Dan kayak kami bertukar kebudayaan gitu jatuhnya, Bang. Ya, jadi kan kayak saling cerita di Jambi itu ada apa aja sih gitu. Jadi kami mempromosikan juga iya, lah mempromosikan ya. juga secara tidak langsung kan. Jadi cerita-cerita gitu. Banyak ketemu orang baru sih, itu yang bener-bener kayak wow banget. Biasanya Lala yang di rumah aja nonton ngedrakor, terus tiba-tiba ketemu orang banyak dan dari seluruh provinsi Indonesia kan. Makanya kayak keren banget, kayak ngerasa bangga banget sama diri sendiri. Kita juga yang ngedengerin juga bangga banget lah sama Lala gitu, dari seorang gadis yang insecure sama diri sendiri, nggak taunya bisa ketemu sama orang, berkomunikasi, tidak hanya berkomunikasi tapi juga berinteraksi. Itu yang paling mengesankan banget pada saat mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata Indonesia di Kalteng. Wah, luar biasa sih. Itu kalau misalkan menurut aku pribadi satu achievement untuk bisa mengalahkan diri sendiri untuk jadi lebih baik itu luar biasa sih, karena musuh yang paling besar itu sebenarnya diri sendiri. Gitu ya. Lala ngerasanya kayak gitu juga ya. Nah, jadi selama pemilihan di Kalteng di Duta Wisata Indonesia udah mengikuti kegiatan dan proses penjurian yang pastinya. Ada nggak satu momen yang emang benar-benar itu jadi nggak bisa terlupakan lah sama Lala? Yang pas di Kalteng ya? Iya. Itu pas ini mempresentasikan pakaian adat yang Lala pakai gitu. Waktu itu Lala pakai pakaian adat apa? Pakaian adat Jambi. Yang mana? Yang baju pengantin. Yang baju warna marun ya? Warna marun. Itu Lala menjelaskan punya Bang Noval kan, bujangnya. Di situ Lala kayak merasa bangga, aduh ya ampun malu. Merasa bangga karena Lala mencoba berinteraksi sama penonton. Jadi kayak kan kalau ke kiri itu tandanya dia masih bujangan kan. Jadi Lala tanya karena Bang Noval juga sebelumnya kan menjelaskan punya Lala, dibilang tuh kalau ke kiri bajunya Lala. Iya, maksudnya bajunya Lala gunakan. Terus kayak ya udah jelasin gitu kan, Lala mencoba untuk sok asik aja sama penonton. Jadi kalau ke kiri berarti tandanya apa, karena Bang Noval udah jelasin kan pasti mereka tahu gitu. Jadi jomblo kata mereka gitu, kayak ya asik aja jadinya, kayak bangga banget kayak bisa ngajak orang banyak itu buat berinteraksi gitu. Siap. Selain itu pas ini latihan dance buat penampilannya. Buat penampilan. Karena kan itu capek banget ya, Bang, dari pagi, bener-bener dari pagi sampai tengah malam, terus istirahatnya bener-bener sebentar, terus tapi seru juga kan, maksudnya ketemu lagi sama teman-teman, kayak mereka saling mengisi semangat gitu jadinya. Berapa provinsi sih se-Indonesia kemarin yang ikutan? 12 kalau nggak salah. 12-an. Iya, 12. Luar biasa ya, sebanyak itu juga untuk berpartisipasi, saling bertukar pikiran juga. Sampai sekarang masih berkomunikasi. Ya, kami masih ada grupnya. Jadi kayak ya kalau misalnya saling membantu gitu, misalnya ada tugas gitu, mereka ngirim ke grup, terus tolong ya teman-teman gitu. Terus kalau Lebaran gitu saling ngucapin. Natalan juga saling ngucapin. Pokoknya gitu. hari-hari besar lah ya. Iya, hari-hari besar, saling inget juga satu sama lain. Bakal ada rencana buat ketemuan nggak yang ngumpul di PDWI 2018 itu?
rencananya sih ada, cuman nggak tahu ya bakal terrealisasi atau tidak. Ya, karena kondisi yang kayak gini Iya, agak rada benar, susah iya. ya. Oke. Dan kalau kemarin Lala itu karantinanya berapa hari sih yang untuk pemilihan Duta Wisata Indonesia? Semingguan ya kalau nggak salah. Semingguan, iya. oke. Nah, jadi Lala selama karantina di pemilihan Duta Wisata Indonesia, roommate-nya siapa kemarin? Kak Nia dari Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah ya? Iya, Sulawesi Tengah. Itu udah kuliah atau apa kemarin? Kemarin dia udah kerja, bahkan sekarang udah punya anak. Serius, Li? Dan Lala waktu itu masih SMA? Masih SMA kelas 3. Oke, saingan terberat yang kemarin siapa? Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya? Wah, kenapa? Kenapa itu jadi perhatian khusus banget buat Lala? Karena dia aktif banget selama kegiatan, aktif banget, mau menjawab, terus juga public speakingnya bagus, bahasa Inggris dia juga kayak lancar-lancar banget, kayak bener-bener aktif itu sih. Kayak kan kalau selama kegiatan itu keaktifan juga dinilai kan. Pasti. Jadi setiap tanya jawab tuh dia selalu menjawab, jadi kayak jadi pusat perhatian gitu kan. Jadi keinget terus gitu. Oh, siap. Bener-bener eye catching gitulah. Dan apa satu pelajaran yang bisa diambil dari pemilihan Duta Wisata Indonesia bagi Lala kemarin? Yang bisa diambil banyak ya Bang pastinya, tapi di sini kayak bener-bener bisa mengubah Lala. Kan kalau di provinsi dapat mengubah Lala juga, cuman di nasional itu bener-bener ngerubah kita. Kayak yang bener-bener harus bisa semua gitu loh. Harus lebih mandiri ya, harus lagi. lebih mandiri, semuanya apa-apa harus sendiri gitu. Terus kayak pengetahuan juga nomor 1 banget di sana, karena bukan dari sekolah aja gitu kan, ada yang udah kerja, ada yang udah S2 gitu-gitu. Yang sama SMA dengan Lala juga ada? Ada, itu dari Bali. Dari Bali, berarti sama-sama SMA ya? Iya, sama-sama SMA. Selebihnya saingannya udah S2. Udah dewasa banget ya. Oke. Dan Lala kemarin mendapat peringkat atau dapat award apa di PDWI kemarin? Alhamdulillah dapat special jury prize ya, dari untuk Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi. Wah, luar biasa, satu prestasi juga buat Provinsi Jambi ya. Baik, nah tadi kan udah cerita juga tentang pengalaman sama menjabat, ikut setiap kegiatan, sepertinya padat banget ya. Iya. Nah, kegiatan bujang gadis sama sekolah, gimana tuh cara ngaturnya Lala? Kalau Lala kemarin itu waktu awal-awal kepilih jadi gadis itu bener-bener bentrok banget kegiatan sekolah sama kegiatan bujang gadis, sampai-sampai kena tegur sama guru. Oke. Jadi karena kan capek juga ya, maksudnya nugas. Jadi kadang Lala ada milih satu hari buat istirahat gitu. Tapi isi ibu yang guru itu kayak ya udah kan resiko gitu. Ya bener sih, cuman kayak capek gitu kan, sampai kadang demam, sakit gitu, bener-bener ya bener-bener harus ya balik ke Lala lagi sih. Imunnya bener-bener harus kuat kalau ngikutin semuanya gitu. Dalam 1 bulan kegiatannya seberapa banyak sih? Waktu awal-awal padat banget. Iya, sampai awal tahun 2019 itu padat banget. Oke. Dan 2020 tiba-tiba datangnya corona ya. Iya. Oke, kalau misalkan tadi sekolah, tapi tetap disupport lah ya sama sekolah juga, teman-teman juga support. Iya. Oke. Nah, untuk Lala sendiri cara ngimbangin kegiatan dari bujang gadis sendiri sama sekolah? Karena kan pastinya Lala banyak banget ketinggalan pelajaran sama kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Itu gimana? Kalau ketinggalan pelajaran ya kayak catatan gitu kan Lala bisa lihat teman, maksudnya pinjam buku catatan teman gitu. Tapi kalau ujian-ujian gitu ya mau nggak mau harus pilih salah satu gitu. Kalau dari bujang gadisnya bisa izin ya izin dulu, tapi kalau enggak ya udah mau nggak mau harus ikut ulangan susulan gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini Lala alhamdulillah kemarin waktu sekolah Lala nggak ada ikut susulan gitu-gitu. Gak ada susulan, serius? Iya. Jadi lancar-lancar aja ya? Pas ujian pun alhamdulillah bukan Lala yang disuruh bertugas, jadi Lala masih bisa ikut ujian gitu. Masih bisa ikut ujian. Pokoknya win-win solution lah ya. Oke, baik. Nah, ini kan tadi Lala juga nggak sendiri ya. Ada pasangan Lala. Yang jadi shock banget, tiba-tiba kemana-mana berdua, terus tugas berdua. Itu gimana untuk cara menyesuaikannya? Karena itu kan sebelumnya nggak kenal sama sekali kan? Sama sekali.
Tapi Lala sama Bang Noval itu waktu kegiatan semifinal itu Oke. udah kayak udah saling tegur, sudah kayak ya udah saling tahu gitu. Oke. Jadi pas udah nugas berdua tuh nggak kaget banget Bang. Nggak. Jadi ya udah kayak udah sama abang sendiri gitu. Oh gitu. Yang paling berkesan banget kalau misalkan berdua atau menurut Lala, oh ternyata Bang Noval itu baik banget orangnya gitu. Pada momen apa gitu di kegiatan seperti apa? Dia tuh kayak kalau Lala lupa ya mungkin dia yang ngingetin Oke. gitu, cuek-cuek gitu dia peduli gitu. Care ya? Iya care gitu. Tapi kadang juga kami sama-sama lupa jadi kena marah. Iya. Congratulations. Tapi Baik. dia benar-benar peduli sih, walaupun cuek-cuek gitu inget juga sama pasangannya gitu. Oh sama pasangannya. Maksudnya di Bujang Gadis. Iya sama gadisnya. Iya sama gadis. Oke. Nah kalau misalkan dari tadi kan kita udah cerita banget nih, Lala kan anaknya insecure, Lala orangnya nggak kepedean gitu. Nah mungkin Lala bisa ngasih tahu juga sama teman-teman yang ada di rumah. Ada satu keinginan mungkin kayak tadinya Lala pengen ikut tes polwan juga ya, tes polwan tapi satu dan lain hal belum rezeki gitu. Nah itu gimana sih cara untuk mengatasinya? Mungkin bisa kasih tahu juga sama teman-teman yang di rumah. Harusnya kalian tuh kayak gini. Kalau dari Lala sendiri seperti apa? Yang penting kenal diri sendiri dulu ya Bang. Kayak Oke. kita udah tahu nih kita introvert, kita harus gimana ngadepin dunia luar gitu. Kayak mungkin kayak Lala tadi yang gagal ikut tes polwan itu kayak Lala bener-bener udah melihat gitu loh, Lala olahraga sedikit capek gitu, bener-bener yang lemah banget fisiknya. Jadi bener-bener harus balik lagi ke diri kita, mengenal diri kita sendiri gitu. Kalau masalah pede atau enggak pedenya itu ya kita harus lawan. Semuanya juga pasti ngerasain insecure kan. Abang sendiri juga pasti ada insecure banget. gitu. Jadi ya gimana ya, insecure tuh kayak gak, ya udah hal yang wajar, maksudnya bukan wajar banget gitu, umum lah ya ada di diri semua manusia. Balik ke kita lagi gimana cara ngatasin itu. Banyak mungkin kalau Lala tuh banyak baca kayak gimana sih cara kita untuk ningkati kepercayaan diri gitu, apa sih yang harus dikurangi, apalagi kayak kita tuh benar-benar harus ngejauhi orang yang toksik banget gitu tentang itu salah satu ya pengaruh ya. Iya kayak kita bilang Lala tuh insecure kayak gini. Iya aku juga insecure gitu-gitu, kayak Lala ngerasa dia tuh tidak membantu banget gitu. Siap, berarti pengaruh lingkungan juga. Iya pengaruh lingkungan juga penting. Maksudnya kalau emang kita ngerasa nggak klop sama dia ya udah kita biasa aja, nggak usah yang terlalu deket banget gitu. Berarti harus bisa memilah-milah juga ya, karena pada intinya adalah seperti yang Lala bilang bahwa pengaruh lingkungan juga berpengaruh juga buat kita gitu. Terus ada kasih tips lagi nggak buat orang-orang yang ngerasa kayak aduh aku kayaknya nggak bisa deh gitu? Ya contohnya Febrica kayak ikut Bujang Gadis kayak katanya nggak boleh berjilbab, Lala berjilbab ya. Bisa kok, nggak ada yang nggak bisa, kata papa tuh semuanya pasti bisa, harus dicoba dulu untuk lihat bisa atau tidaknya gitu. Benar, kalau misalnya kita nggak coba ya gimana kita tahu, benar-benar kita nggak bakalan tahu rasanya kayak gimana. Gambaran luarnya aja yang kita lihat kalau kita tuh nggak bisa, padahal kalau kita coba ternyata bisa gitu. Berarti berasa banget ya, berasa banget Lala yang dulu gadis bungo, gadis desa, dan finally menang jadi gadis Jambi. Sekarang juga sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan juga, berinteraksi dengan orang baru. Itu seru banget, serius. Dan mungkin sekarang menjadi Lala yang baru, bisa dibilang seperti itu. Belum 100% tapi masih dalam proses. Sekarang Lala umurnya berapa sih? Lala 18 tahun. 18 tahun. Oh my god, 18 tahun itu masih muda banget, masih panjang banget perjalanannya. Nah, untuk 5 tahun ke depan, Lala ngelihat diri Lala sendiri seperti apa sih untuk 5 tahun ke depan? Lala sedang menjalankan S2. Kita doain ya, semoga Allah, nanti S1-nya berjalan dengan lancar, supaya nanti bisa lanjut lagi studinya. Ini bau-baunya bakalan jadi dosen atau bagaimana? Enggak. Jadi cita-cita Lala,
Kalau ngomongin cita-cita sekarang kayaknya udah basi lah ya. Yeah. Nah, lo nanti S2 tetap bakal ngambil jalur hukum juga. Rencananya juga hukum. Bakalan kemana nih ceritanya? Kalau gambaran awalnya nih masih rencana iya, lah ya. masih rencana notaris sih. Notaris. Oke. Jadi Lala lebih memilih sebagai notaris daripada jadi pengacara. Ya karena itu atas saran mama papa juga. Pokoknya mama papa emang bener-bener tahu banget Lala ini seperti apa ya. Tanya restu orang tua dulu. Oke, baik. Itu termasuk dengan menjalin hubungan percintaan, Lala juga tanya dulu sama mama papa. Kalau untuk sekarang iya. Karena sebelumnya enggak. Oh, sebelumnya kandas ya. Jadi memang orang tua mama papa emang benar-benar segalanya buat Lala. Lala nggak mau ngucapin terima kasih buat mama sama papa. Terima kasih dong. Rada gengsi, aduh anak macam apa ini. Lucu banget sih Lala. Tapi pastinya mama sama papa itu berperan dan berpengaruh banget sama kehidupan Lala ya. Nggak kebayang deh ya kalau misalnya mama papa terserah Lala aja lah gitu ya. Kayak waktu gap year sih benar-benar dibiarin tuh kayak seneng tapi ada sedihnya juga gitu karena kayak ngerasa dicuekin gitu. Iya, kayak karena mama papa kan juga gak restu, maksudnya didukung tapi nggak sepenuhnya dukung, jadi serasa berjuang sendiri gitu. Oke. Iya. Itu gak enak banget ya. Gak enak banget tapi kalau kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Iya. Kalau ada dukungan orang tua kan jadi kayak serasa berjuang bareng-bareng gitu. Oke, jadi kekuatannya lebih full lagi gitu ya. Ngerasa berdosa banget gak sih kalau misalnya ngikutin apa omongan mama papa? Iya, kalau alhamdulillah sekarang kayak merasa tertampar sama semua kegiatan yang kayak biasanya bodo amat gitu sama respon mama papa, tapi sekarang kayak bener-bener ngutamain orang tua dulu sih sama keluarga, kayak nenek, oma gitu, bener-bener hal tuh kayak emang ngedengerin banget ya. Sekarang bener-bener mencoba untuk diikuti keluarga aja dulu. Oke. Tapi yang pastinya di lubuk hati Lala paling dalam punya keinginan sendiri gak sih? Iya pasti kayak Lala pengen mandiri gitu, tapi mungkin memang belum waktunya ya karena masih 18 tahun juga. Pasti ada saatnya nanti suatu saat Lala bisa bener-bener harus belajar mandiri sendiri gitu tanpa bantuan mama papa, tanpa masukan mama papa gitu. Lala anak keberapa sih sebenarnya? Anak paling kecil. Anak paling wajar sih ya. 3 ya. Wajar. Dengan pengalaman Lala yang sangat luar biasa gini masih dipegang, dikendalikan juga sama orang tuanya. 18 tahun ya. Anak paling bungsu lagi, jadi wajar. Wajar banget sih. Oke. Nah, kalau misalkan dari keluarga sendiri, maksudnya diskusi tentang apa yang mau menjadi keinginan Lala, terus mintain pendapat. Nah, hal-hal yang seperti apa, yang seberapa pentingkah untuk harus kita melakukan diskusi sama keluarga menurut Lala? Kalau Lala sekarang ya, Lala bener-bener semuanya tuh kayak nanya ke mama gitu, kayak dari kuliah, kayak kemarin Lala curhat ke mama kayak kan sekarang online nih kuliahnya, jadi setiap pertemuan itu ada tugas. Lala bilang stres, maba, kayak bener-bener pusing, setiap pertemuan ada tugas, belum lagi tugas-tugas yang buat apa sih, kayak agama itu bener-bener banyak, numpuk banget bang tugasnya, dan itu buat 1 semester ini aja gitu. Jadi dia bilang sakit juga kepala gitu, pusing mau ngadepin ini. Terus kalau papa dengan candaannya merespon, joki aja deh. Joki. Ya kalau mama bisa ya. Tapi janganlah kan, kayak gak ada guna. Iya sih. Gak ada ilmunya tuh nggak kelala kan jadinya. Bener. Berarti emang penting banget ya peran kedua orang tua, apalagi peran keluarga. Nah nanti Lala 5 tahun ke depan itu bakalan jadi mahasiswa magister S2. Terus lanjut bakalan jadi notaris. Dan menikah. Cowok kriteria Lala tuh seperti apa sih? Lala yang penting baik sih bang. Yang penting baik. Dari cara dia ke keluarga dia sendiri tuh kan pasti kayak udah tergambar gitu. Family man. Iya, family man. Terus itu aja sih yang penting baik, agamanya kuat gitu, tahu mana yang baik dan salah gitu. Udah itu aja. Iya,
Bener-bener sesimpel itu. Tuh buat cowok-cowok yang di luar sana. Ya kalau misalnya pengen deketin sama Lala. Waduh. Oh, kriteria yang pertama adalah family man. Itu aja ya Lala ya. Masalah fisikal ada kriteria khusus gak sih? Suka yang kayak gimana? Kayaknya yang lebih tinggi dari Lala gitu. Yang lebih tinggi. Kayak kerasa dilindungi kayak papa. Kriteria kayak papa besar tinggi gitu. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya ngomongin soal percintaan, sepertinya si Lala juga kurang mulus ya lah ya. Iya. Karena nggak direstuin orang tua. Tapi, nah ini saran buat aku kalau misalnya kamu ngedeketin Lala harus ngedeketin dulu ke keluarganya. Bener ya? Iya. Bener, oke. Nah ini kita balik lagi ke pemilihan Duta Wisata Indonesia. Ada sesuatu hal juga yang kita bakal liatin ke kamu di layar yang sangat luar biasa ini. Yang penasaran, ini waktu Lala ikut PDWI seperti apa sih? Kita lihat. Wes. Ini lagi ngapain sih? Boleh ceritain nggak? Presentasi pariwisata presentasi pariwisata yang ada di Jambi sama penampilan bakat. Oh, penampilan bakat. Jadi ini penilaian khusus ya. Iya. 2 poin penilaian khusus. Nah, pada saat promosi pariwisata Provinsi Jambi, kalian ngasih tahu apa? Mempromosikan apa? Itu kan waktu itu di Jambi lagi boomingnya batik pastel. Oh, oke. Iya, terus sama Jambi Seberang. Jambi Seberang. Karena itu tempat sentra batik ya? Iya, sentra batik. Oke, terus kalau misalnya untuk bakatnya? Bakatnya Bang Noval nyanyi lah, nari ya. Iya. Seru gak sih di sana? Seru banget. Banget. Iya, tapi dimanapun itu pasti bakal ada ngerasa seneng sama sedih juga kan ya Bang, kayak capek. Kalau capek itu kan bener-bener emosi gitu ya, kayak gak mutlak. Bahkan pada saat ini Lala sama Bang Noval itu gak teguran karena serius? Kenapa kok bisa sih? Lala kayak ngerasa capek gitu kan, terus Bang Noval juga capek pastinya, jadi sama-sama emosian gitu ya, kayak yaudahlah gitu. Tapi setelah pulang dari situ udah teguran lagi, udah baik lagi. Berarti berdiri di atas panggung ini emang bener-bener profesional ya. Iya. Luar biasa. Oke, ini official photoshoot seperti ya? Iya, benar. Ya, ini untuk pemilihan Duta Wisata Indonesia 2018. Bener ya 2018 ya? Oke. Di Kalimantan Tengah. Next, kita bakal lihat lagi seperti apa. Ini pada waktu itu dapat predikat spesial jury prize. Oke. 1 2 3 berarti ada atributnya ya. Ini termasuk atribut ya? Iya, ini atribut. Oke. Oh, yang di atas ini untuk presentasi pakaian adat ya? Ya, ini malam presentasi pakaian adat. Ini malam puncak. Iya, malam puncak. Oke. Siap. Ini pada saat ngedapetin penghargaannya gitu ya? Iya. Oke. Nyangka gak sih waktu itu kepilih mendapat 1 award gitu dari pemilihan Duta Wisata ini? Enggak banget, karena kalau Lala tuh ngerasa dari segi usia Lala kalahnya. Karena banyak dari kan sisi pengalaman ya? Ya, pengalaman, karena banyak juga kan yang di atas Lala, yang lebih dewasa, pemikirannya lebih terbuka. Oke. Gitu-gitu ya. Kalau yang ini, yang tadi Dekranas. Dekranas Kriya Nusa, Pameran Kerajaan Nusantara. Dalam 1 bulan bisa berangkat berapa kali sih? 3 atau sekitar 3 kali. Bisa lebih juga. Kayak baru pulang udah nugas lagi. Oke. Dan itu berangkatnya Jakarta gitu, luar kota terus ya? Iya, Palembang. Seru ya? Seru. Kalau sekarang agak rada susah sih ya mau berangkat ke mana-mana juga. Ya. Oke, baik. Ini Instagramnya Bujang Gadis Provinsi Jambi. Kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjutnya juga bisa langsung follow Instagram ini ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Bujang Gadis, apa yang paling dikangenin sama Bujang Gadis Provinsi Jambi? Nugas yang paling dikangenin? Nugas bareng pastinya sama teman-teman yang 2018. Sering kumpul gak sih, ketemuan gitu? Kalau sekarang udah nggak pernah. Oh, sekarang udah nggak pernah, udah pada sibuk masing-masing ya? Iya, karena kan juga setelah pemilihan itu Lala juga pulang ke Bungo, jarang ketemu. Jadi ya yang sering main ya yang di Jambi. Yang di Jambi. Iya. Oke, seneng gak sih jadi gadis Jambi? Seneng dong. Senengnya seseneng apa? Seneng banget sampai mewek.
Sudah banget sama Mel. Oke, nah buat temen-temen apalagi yang sekarang umurnya mungkin 17 ke atas ya, yang mau ikut pemilihan Bujang Gadis atau ikut pemilihan-pemilihan seperti duta wisata, seperti ambasador yang lainnya. Nah, ada ini enggak sih Lala tips dan trik gimana bisa jadi pemenang lah? Kita kan goalsnya harus jadi pemenang ya. Kalau dari Lala sendiri gimana? Kalau mau ngikut itu public speakingnya sih. Oke. Yang paling penting sama gimana kita bersikap, attitude kita di keseharian itu benar-benar penting. Oke. Kayak dia mau secantik apapun tapi kalau attitude-nya jelek itu kayak No, Iya. big zero. itu pelajaran Oke. yang didapat dari Bang Ardi. Oke. Nah, kalau yang ini di mana Mata nih? Fair waktu Mata di Fair. Malaysia. Oh, waktu lagi di Iya. Malaysia. Ini kalian apa agendanya, kegiatannya? Kami jaga stand, membantu yang dari dinas kan. Jadi Oke. ikut, terus kalau ada yang datang kami bantuin sebarin Flyering juga. Iya. Oh, yang jelasnya jadi perwakilan Jambi untuk menyampaikan informasi lah ya tentang kebudayaan dan pariwisata yang ada di Iya. Provinsi Jambi. Oke. Noval apa kabar ya? Udah nggak tahu Bang. Nggak Sepertinya komunikasi baik ya. lagi? Terakhir bulan Juli kalau enggak, baru-baru ini Lala ada nanya yang waktu demo itu Lala tanya Ya waktu tapi demo. di like aja ya Pak Noval. Baik. Kenapa ya? Pacarnya kali ngecekin handphonenya. Baik, berarti kalau misalnya mau ikutin pemilihan Bujang Gadis atau hal-hal yang sejenis juga, yang pertama itu public speaking, yang kedua adalah attitude. Terus ada lagi nggak? Nggak, menurut Lala itu aja Bang. Yang paling penting itu benar-benar attitude. Yang paling penting lagi Iya. attitude. Selebihnya kalau misalkan kayak pengetahuan itu bisa baca Ya itu lah bisa ya. belajar. Heeh. Mau setelah dia menang pun itu masih bisa dipelajari gitu. Oke. Berarti dua itulah yang paling penting. Iya. Kenapa sih penting banget yang 2 poin tadi? Kalau Lala ya Bang, Hah? kayak kalau dia selengean tuh kayak siapapun pasti bakal jengkel Oh, kan. iya, Maksudnya oke. ya walaupun gak kenal kita tuh bener-bener harus sopan. Bahkan kalau pertama kali ketemu itu yang harus bener-bener menjaga image kan. Maksudnya ya udah kalau dia emang anaknya cuek jutek gitu ya udah, tapi nanti gitu jangan Oke. jangan pas baru ketemu. Kalau pas baru ketemu ya udah pers aja gitu. Oke. Seorang Lala yang ngomong, aduh. Oke, berarti emang benar-benar harus profesional Iya. juga ya. Tapi ya itu tadi, bener sih kata Lala. Yang paling penting itu adalah attitude karena ya itu nggak bakalan bisa bohong ya. Iya. Itu bakalan Iya. terlihat sangat jelas sekali. Jadi jengkel kan kalau dia cantik tapi sombong itu kayak emang cantik segalanya gitu. Aduh, Enggak iya. ya. Oke. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan sama para penonton kita di The Podcast It's a New You ini? Mungkin Lala mau sampein kayak dari Lala mengikutin ini, Lala benar-benar dapat banyak pelajaran banget. Oke. Yang kayak dari Lala kan introvert anaknya, jadi Lala memperbaiki diri gimana Lala harus tampil di depan orang banyak. Dan yang pasti Lala itu nggak jalan sendiri untuk capai ini semua. Oke. Lala dibantu sama keluarga, maksudnya dapat dorongan dari keluarga itu penting banget. Dan restu orang tua itu paling penting. Jadi kayak kalau apa-apa tuh bener-bener kalau bisa izin dulu, tanya dulu ke orang tua ini bener atau enggak, ini baik atau enggak, didukung atau enggak, itu bener-bener penting banget. Gitu sih kalau Lala. Oke, jadi mulai sekarang mungkin yang jarang berkomunikasi sama keluarganya udah mulai lah ya untuk kita karena ya keluarga adalah nomor 1. Benar bahkan sih. Lala sendiri pun gengsian sama orang tua jujur. Kalau mau bilang sayang gitu-gitu, kayak papa sering bilang miss you gitu-gitu, tapi kayak kalau di depan papa nih ya, padahal dalam hati kayak seneng banget dibilang gitu, maksudnya romantis iya, ya gitu. Tapi Lala gengsian banget. Di balik gengsi itu pun Lala tetap mencoba sesekali adalah bilang miss you pak gitu-gitu. Tapi menurut Lala anak zaman sekarang tuh emang bener-bener banyak yang jauh gitu ya Bang dari orang tua. Apalagi anak zaman sekarang tuh sering ini ya ngalamin mental health-nya suka kena gitu kan, kayak depresi gitu-gitu. Dia jadi menjauhi diri dari orang tua, lebih mengurung diri. Kalau saran Lala tuh kayak jangan mengurung diri kalau lagi down-nya. Kita tuh cerita, kalau nggak ke orang tua ke kakak atau bener-bener ke teman dekat itu penting banget untuk cerita, karena gak bagus juga buat diri sendiri.
mau gila kan enggak gitu. Oh ya nggak mau sih. Ya kan nggak mau gila juga, jadi benar-benar harus cerita, jadi kita bisa kembali ceria lagi. Dan ada kan katanya kalau dia ketawa ke TV gitu belum tentu ya di dia dalamnya. 100% bahagia ya, itu benar juga. Tapi menurut Lala itu bahkan itu cara yang benar, maksudnya ya kalau dia di dalamnya sakit dia tuh kayak nggak nunjukin, bahkan membantu orang gitu nggak sih? Oh oke. Iya. Jadi ya emang kita harus cerita, tapi mungkin ada juga something yang nggak bisa kita ceritai gitu, Bang. Oke, tapi dengan keluarga kita bisa Iya, cerita setidaknya apapun itu lah. mengurangi Iya. beban kita itu sih. Oke. Baik, ini seru banget sih sebenarnya kalau misalnya cerita sama Lala dari yang tadi ya gadis desa Iya, gadis desa. di Bungo, terus ke pemilihan gadis Jambi dan merubah segalanya dan Lala menjadi sesuatu orang, sesuatu hal dan sesuatu lingkungan yang itu emang benar-benar baru. It's a new you. The podcast ini banyak banget perjalanan Lala yang udah diceritain sama teman-teman semua ya. Kalau misalnya masih pengen tahu sama Lala, jangan lupa follow Instagramnya Lala yang di mana ID-nya? @Febricalarasati. Febrica Larasa, itu jangan lupa follow ya. Kalau misalnya mau ada yang tanya-tanya lagi lebih lanjutnya, maksudnya dengan kondisi yang sama. Aduh, Mbak Lala, aku tuh orangnya insecure, aku tuh orang introvert, gimana nih, bla bla dan segala macam. Boleh. Sama Lala boleh cerita. Oke? Dan yang pastinya kamu juga jangan lupa cerita sama orang-orang terdekat kamu kalau kita ada channel yang namanya The Podcast ini. Kamu harus subscribe. Aku sampai lupa nih mau ngomong apa. Kamu harus subscribe, komen yang baik-baik di sini, dan pengen kita mengundang siapa untuk berbagi cerita, dan yang pastinya share video ini ke siapapun. Oke? Baik, Lala, terima kasih Gadis Jambi 2018 sudah berbagi cerita sama kita, berbagi pengalaman juga, dan yang pastinya berbagi ilmu juga sama kita di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah mengundang Febrica. Atas waktunya, terima kasih banget. Kita sangat senang banget mengundang Lala di sini. Juga senang banget. Oke, pokoknya jangan lupa untuk selalu nontonin. Ini kan ada lonceng nih di bawah ya, supaya nanti informasi-informasi atau updatean terbaru dari kita The Podcast It's a New You, kamu adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.